Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang wanita tua bernama Nenek Liah, yang tinggal sendirian di pinggiran sungai dalam hutan lebat pedalaman Kalimantan. Ia hanyalah seorang petani miskin yang hidup dari sisa-sisa alam, dan sering menjadi sasaran hinaan serta tekanan dari seorang juragan sawit yang kaya dan kejam. Suatu hari, tanpa diduga, ia menemukan seekor buaya besar yang sekarat, terluka parah dan terjebak di tepi sungai. Karena rasa iba, Nenek Liah mengesampingkan rasa takutnya dan berani menolong makhluk yang biasanya ditakuti manusia. Tak ada yang menyangka bahwa keberaniannya itu akan memicu serangkaian keajaiban yang mengubah nasibnya selamanya. Sebagian orang yang menonton video kisah ini mungkin akan menangis, merenung, dan belajar tentang arti dari ketulusan yang tak meminta balasan. Untuk itu, simak kisah lengkapnya sampai selesai. Hidup dalam sunyi dan penderitaan. Di ujung sebuah sungai besar yang mengalir tenang di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah desa kecil yang hampir terlupakan oleh waktu. Desa itu dikelilingi hutan lebat, rawa-rawa yang dalam, dan hanya bisa dijangkau dengan perahu kecil atau berjalan kaki berjam-jam melewati jalan tanah yang becek. Di sanalah tinggal seorang nenek tua bernama Liah. Rambutnya sudah memutih semua, kulitnya penuh keriput, dan punggungnya membungkuk karena usia yang tak muda lagi. Namun semangat hidupnya masih tetap menyala, meski hari-harinya penuh kesepian. Nenek Liah tinggal di sebuah gubuk kayu yang sudah reot, berdinding bambu tua dan beratap daun rumbia yang bolong di sana-sini. Jika hujan datang, air menetes dari langit-langit dan membasahi tikar lusuh tempatnya tidur. Tapi ia tak pernah mengeluh. Yang penting masih bisa berteduh dan makan sedikit. Begitu katanya pada dirinya sendiri setiap pagi. Liah hidup seorang diri. Suaminya sudah lama meninggal, dan ia tak punya anak atau saudara yang tinggal dekat. Setiap hari, ia berjalan pelan ke pinggir hutan untuk mencari umbut, daun pakis, atau buah hutan yang bisa dimasak. Kadang ia menanam singkong dan pisang di belakang rumah, dan menjual sebagian kecil ke pasar desa untuk membeli garam atau minyak tanah. Tak ada listrik, tak ada TV, hanya suara alam yang menjadi teman hariannya. Tapi penderitaan Nenek Liah bukan cuma karena miskin. Di desanya, ada seorang penguasa tanah bernama Tuan Rendo, seorang juragan sawit kaya raya yang memiliki hampir seluruh lahan di sekitar sana. Rendo dikenal angkuh dan kejam. Ia memakai kekayaannya untuk mengatur segalanya, termasuk orang-orang desa. Siapapun yang berani melawan atau tidak patuh, akan diusir dari lahan, ditakut-takuti, atau dibuat hidupnya menderita. Tuan Rendo tak menyukai Liah. Ia menganggap nenek itu hanya beban, orang miskin yang tak berguna. Suatu hari, saat Liah sedang membawa hasil panennya yang sedikit ke pasar, Rendo menghadangnya di jalan desa. "Kau masih tinggal di tanahku tanpa bayar sewa." "Hah?" hardiknya dengan suara keras. "Hasil kebunmu itu, bayarkan sebagai upeti." Liah yang sudah lelah hanya bisa menunduk. Ia mencoba menjelaskan bahwa kebunnya kecil dan hampir tidak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi Rendo tak mau dengar. Dengan sombongnya, ia menendang keranjang hasil kebun Liah hingga isinya berhamburan ke tanah. "Ingat baik-baik, kalau kau masih ingin tinggal di sini, turuti perintahku, atau enyah dari tanah ini." Warga desa melihat kejadian itu, tapi tak satu pun yang berani menolong. Semua hanya bisa diam menunduk. Mereka takut. Takut akan kekuasaan, uang, dan ancaman dari Tuan Rendo yang seakan tak tersentuh hukum. Liah pulang ke gubuknya sambil menangis diam-diam. Ia mengumpulkan kembali daun-daun dan umbut yang kotor di tanah, lalu berjalan pelan sambil menahan sakit di kakinya. Tapi bukan hanya tubuhnya yang sakit, hatinya juga. Ia merasa hidupnya tak punya nilai. Ia tak minta banyak dalam hidup, hanya ingin tenang di usia tua. Tapi mengapa dunia begitu kejam padanya? Di malam itu, saat bulan hanya tampak separuh di langit dan bintang-bintang bersembunyi di balik awan, Liah duduk sendirian di depan gubuknya. Suara jangkrik bersahutan dari hutan, angin lembut meniup dedaunan kering, dan air sungai terdengar mengalir tenang. Dalam kesunyian itu, ia menatap langit dan berdoa dengan suara pelan. "Ya Tuhan, kalau memang hidupku cuma begini, tak apa, tapi kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku mati." Ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia merasa serendah ini. Tak lama lagi, sebuah kejadian tak terduga akan mengubah segalanya. Bukan karena manusia, tapi karena seekor buaya yang sekarat di pinggir sungai.
Pertemuan tak terduga di tepi sungai. Hari itu langit tampak gelap meski belum sore. Awan kelabu bergelayut rendah seolah menyimpan hujan yang belum mau jatuh. Nenek Lia berjalan pelan di sepanjang tepian sungai, membawa keranjang anyaman bambu di tangannya. Ia sedang mencari umbut rotan dan daun pegagan untuk dimasak. Meski tubuhnya sudah tua, ia masih terbiasa menyusuri hutan dan sungai seperti ini. Alam sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Namun hari itu berbeda. Saat sedang menyibak semak-semak di dekat sungai, ia mendengar suara aneh. Bukan suara burung atau serangga seperti biasanya, melainkan suara berat seperti erangan pelan yang tertahan. Suara itu membuatnya berhenti dan mematung. Lia mengernyitkan dahi. Suara itu terdengar seperti tangisan dari makhluk besar. Tapi apa? Dengan hati-hati, ia melangkah maju, menyibak dedaunan yang tinggi sampai ia bisa melihat dengan jelas asal suara tersebut. Apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Seekor buaya besar tergeletak di pinggiran sungai. Tubuhnya penuh luka, terutama di bagian ekor dan punggungnya. Sisiknya sobek, dan darah mengalir pelan dari luka-lukanya. Yang paling mengerikan, ekornya terlilit jaring kawat tajam yang sudah menembus kulitnya. Buaya itu tampak sangat lemah. Matanya yang biasanya mengintimidasi, kini justru menunjukkan kesakitan dan keputusasaan. Ia tidak menggeram, tidak menyerang. Ia hanya berbaring diam, sesekali mengangkat kepalanya lemah seolah meminta tolong. Nenek Lia berdiri kaku beberapa saat. Rasa takut menyelimuti tubuhnya. Buaya adalah hewan buas. Satu gerakan salah bisa membuat nyawanya melayang. Tapi saat matanya bertemu dengan tatapan buaya itu, ada sesuatu yang lain. Bukan kebencian, bukan ancaman. Justru, rasa pilu. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Bisiknya lirih. Ia melangkah lebih dekat, perlahan-lahan. Tangannya gemetar saat membuka kain kecil dari keranjang yang berisi ramuan obat herbal, daun sambiloto, kunyit hutan, dan getah pohon beringin yang biasa ia pakai untuk luka-luka di kakinya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai memotong jaring yang melilit ekor sang buaya menggunakan pisau kecil yang sudah berkarat. Beberapa kali ia hampir tergelincir di lumpur, tapi ia terus berusaha. Luka di ekor buaya itu sangat dalam, tapi Lia tak menyerah. Setiap tarikan jaring ia lakukan pelan-pelan agar tak semakin melukai. Buaya itu tak bergerak. Ia hanya sesekali mengerang pelan, seolah menahan sakit. Tapi ia membiarkan Nenek Lia melakukan apa yang perlu dilakukan. Setelah jaring berhasil dilepas, Lia mengambil kain bersih dan mulai membersihkan darah, lalu mengoleskan ramuan dari tumbukan herbal ke luka-luka itu. Tangan tuanya bekerja cepat tapi lembut, seolah merawat seorang anak yang sedang demam tinggi. Aku tahu kau bisa sembuh. Jangan menyerah, bisiknya sambil menyentuh lembut kepala sang buaya. Hari itu, dan hari-hari setelahnya, Lia datang setiap pagi dan sore ke tempat itu. Ia membawa ikan bakar sisa makanannya untuk sang buaya, juga ramuan baru untuk mengobati luka yang belum kering. Ia berbicara pada sang buaya, bercerita tentang hidupnya, tentang kejahatan Tuan Rendo, dan tentang kesepiannya. Buaya itu tetap tinggal di tempat itu, tidak menyerang, tidak pergi. Ia diam, mendengar, dan menerima perawatan dengan tenang. Hubungan aneh tapi indah pun tumbuh di antara mereka berdua. Seorang nenek miskin yang penuh luka batin, dan seekor buaya yang sekarat, kini saling menemukan penghiburan dalam keheningan sungai. 5 hari kemudian, saat fajar mulai naik dan kabut menyelimuti sungai, Lia datang seperti biasa. Namun sang buaya sudah tak ada. Air hanya bergelombang kecil, meninggalkan jejak besar menuju arah tengah sungai. Ia menatap lama ke arah itu, jantungnya terasa berat. Namun, ada yang tertinggal di atas batu besar tempat buaya itu biasa berbaring. Sisik keemasan, bersinar di bawah cahaya pagi, seperti hadiah kecil dari makhluk yang tak bisa berbicara, tapi tahu bagaimana cara berterima kasih. Lia memungut sisik itu dan menggenggamnya erat. Ia tersenyum kecil, tapi air matanya menetes. Ia tak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi titik balik dari seluruh hidupnya. Hari-hari yang akan datang tidak lagi sama, dan apa yang ia lakukan di tepi sungai itu akan membangkitkan keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Hadiah dari sungai. Beberapa hari berlalu sejak buaya itu menghilang. Nenek Lia kembali menjalani hidupnya seperti biasa, mengumpulkan daun, menumbuk ramuan, dan berjuang mencari makan.
Tapi di dalam hatinya, ada ruang yang kini terasa berbeda. Setiap kali melewati tepian sungai itu, ia akan berhenti sejenak, menatap air yang mengalir pelan, dan berharap melihat bayangan sahabatnya lagi. "Semoga kau baik-baik saja di sana," bisiknya setiap pagi. Suatu malam, langit gelap gulita tanpa bulan. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di atas tanah. Lia sedang berbaring di tikar tua, berselimut sarung lusuh. Angin malam masuk dari celah-celah dinding bambu, membuat tubuhnya menggigil. Ia belum sempat makan malam karena tak punya cukup bahan untuk dimasak. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari luar. Bukan suara angin atau binatang malam, tapi seperti sesuatu yang dijatuhkan ke tanah. Berat dan berulang. Bum, bum, bum. Suaranya teratur, berhenti di depan pintu. Dengan hati-hati, Lia bangun dan membuka pintu rumahnya yang hanya terikat dengan tambang. Dan di sana, di bawah cahaya samar pelita minyak, ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Tumpukan ikan segar tertata rapi di depan rumahnya. Di sebelahnya, ada keranjang rotan berisi buah-buahan hutan yang jarang bisa ditemukan. Tak jauh dari situ, tersusun rapi kayu bakar kering dan beberapa ikat tanaman obat yang baru dipetik. Tak ada siapapun. Tak ada suara langkah. Tak ada jejak kaki. Lia menatap sekeliling, lalu menoleh ke arah sungai yang tak jauh dari rumahnya. Airnya tenang seperti biasa. Tapi ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Dengan gemetar, ia mengangkat seekor ikan besar. Masih segar. Insangnya merah muda. Ini bukan ikan yang bisa didapat sembarang orang, apalagi oleh nenek seusianya. Ia mengangkat keranjang buah. Ada durian kecil, buah hutan berwarna ungu yang manis, dan madu hutan dalam batang bambu. Semua tampak seperti dipilih dengan sangat hati-hati. Ia membawa semuanya ke dalam rumah dan menyalakan api. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lia makan dengan kenyang. Tapi yang menghangatkan hatinya bukan sekadar makanan itu, melainkan rasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Pagi harinya, kabar aneh itu tersebar. Seorang tetangga yang lewat melihat tumpukan ikan di depan rumah Lia dan mengabarkannya ke warga lain. Dalam waktu singkat, beberapa orang berdatangan. Mereka penasaran. "Siapa yang memberi ini semua, Nek?" tanya seorang ibu muda. "Saya tak tahu. Tiba-tiba saja sudah ada di depan rumah," jawab Lia sambil tersenyum samar. "Apa? Mungkin ada yang ingin menolong nenek." Lia hanya menunduk dan berkata pelan, "Mungkin, ada yang tak bisa bicara, tapi tahu caranya berterima kasih." Warga saling pandang. Tak ada yang berani menebak lebih jauh. Tapi dalam hati mereka mulai muncul rasa penasaran dan kagum. Selama ini, Lia adalah nenek tua miskin yang dipandang sebelah mata. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Kejadian aneh itu bukan hanya terjadi sekali. Esok harinya, kembali muncul kayu bakar baru dan tanaman obat segar. Lusa, muncul kembali ikan segar dan madu hutan. Setiap kali, benda-benda itu muncul dalam kondisi rapi, seolah diletakkan oleh tangan yang tahu betul apa yang dibutuhkan Lia untuk bertahan hidup. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Lia punya peliharaan gaib. Ada yang percaya buaya besar yang dulu pernah terlihat di sungai adalah penjaganya. Namun satu hal yang mereka semua sepakat, ini bukan hal biasa. Nenek Lia sendiri tidak pernah membanggakan atau menceritakan apa yang ia lakukan. Ia hanya menjalani harinya dengan tenang, seperti sebelumnya. Tapi matanya kini tampak lebih teduh. Langkahnya lebih ringan. Ia merasa dihargai. Di hatinya, ia tahu bahwa kebaikan yang tulus, meski sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Dan dari kedalaman sungai yang tak terlihat dasar, ada makhluk yang belum lupa pada tangan tua yang pernah menyelamatkannya dari kematian. Balasan yang mengguncang. Hari-hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah nenek Lia semakin sering terjadi. Makanan, kayu bakar, dan tumbuhan obat terus muncul tanpa pernah ketahuan siapa yang membawanya. Semua datang tanpa suara, tanpa jejak, seakan dihantarkan oleh alam itu sendiri. Namun Lia tahu, ada mata yang memperhatikan, ada hati yang tak pernah lupa. Desa kecil itu mulai ramai dengan bisik-bisik. Orang-orang yang dulu tak peduli kini mulai mendatangi gubuk kecil di tepi sungai. Beberapa datang karena penasaran. Beberapa karena ingin tahu rahasia di balik keajaiban itu.
Dan beberapa datang dengan harapan bisa ikut merasakan keberuntungan yang tiba-tiba menaungi Lia. Benarkah buaya sungai itu kembali? Nek? Tanya seorang pemuda dari desa sebelah. Nenek Lia hanya tersenyum. Kadang yang paling setia bukan manusia, tapi makhluk yang pernah merasakan ketulusan hati. Tak semua orang percaya. Tapi tak sedikit pula yang mulai menghormatinya. Dari nenek tua yang dulu sering diabaikan dan dicemooh, Lia kini dipanggil penjaga sungai. Anak-anak mulai datang bermain di dekat rumahnya. Para ibu meminta ramuan herbal untuk menyembuhkan sakit kepala atau luka kecil. Para lelaki membantu memperbaiki atap gubuknya tanpa diminta. Namun tidak semua hati ikut berubah. Di tempat lain, Tuan Rendo, si pemilik tanah yang dulu sering menghina dan mengancam Lia, mendengar kabar ini dengan rasa tak percaya. Ia tertawa keras di beranda rumah mewahnya. Orang-orang desa sekarang takut pada cerita dongeng. Ejeknya pada para pekerjanya. Nenek tua itu pasti pakai ilmu sihir. Dasar kampungan. Tapi tak lama setelah tawa itu bergema, hal aneh mulai terjadi di kebun sawit miliknya. Pada suatu malam, para pekerja melaporkan suara gaduh dari tengah kebun. Mereka mendengar suara gemuruh di antara semak belukar, seperti sesuatu yang sangat besar bergerak dengan cepat. Beberapa truk pengangkut sawit ditemukan rusak berat, dengan bekas cakaran besar di sisi-sisinya. Pohon-pohon sawit tercabut, dan beberapa alat berat tampak seperti digulingkan oleh kekuatan yang tak masuk akal. Yang membuat bulu kuduk merinding, di tengah lumpur itu tertinggal jejak kaki besar berbentuk lonjong, seperti milik buaya raksasa, tapi jauh lebih besar dari buaya sungai biasa. Tuan Rendo murka. Siapa yang berani sabotase kebunku? Teriaknya sambil menggebrak meja. Tapi tak ada yang bisa memberi jawaban. Semua pekerja menolak kembali ke lokasi itu. Mereka ketakutan. Ada yang bilang melihat sosok besar menyembul dari dalam rawa. Ada pula yang mendengar auman dalam air, pelan tapi menghantui. Sejak malam itu, kebun sawit Tuan Rendo seolah dikutuk. Hama menyerang, buah tak lagi lebat, dan satu persatu pekerja mengundurkan diri. Rasa takut menggantung di udara. Nama nenek Lia mulai dibisikkan, bukan sebagai penyihir seperti kata Rendo, tapi sebagai orang yang kini dilindungi oleh kekuatan besar, kekuatan sungai. Sementara itu, kehidupan Lia berubah perlahan tapi pasti. Ia tetap sederhana, tapi kini tak pernah kekurangan. Warga mulai membawakan kebutuhan sehari-hari. Mereka datang bukan karena kasihan, tapi karena menghormatinya. Mereka percaya bahwa Lia bukan sekadar nenek tua biasa, tapi orang yang telah menunjukkan bahwa kebaikan bisa lebih kuat dari kekuasaan, dan kasih sayang bisa lebih tajam dari cakar buaya. Kenapa buaya itu membantumu, Nek? Tanya seorang anak kecil suatu pagi. Lia membelai rambut anak itu dan menjawab lembut. Karena ketika semua orang pergi, aku memilih tetap tinggal. Ketika semua menjauh karena takut, aku memilih mendekat karena iba. Buaya itu tahu, siapa yang benar-benar punya hati. Air sungai mengalir pelan di belakang rumahnya. Kadang terlihat riak yang aneh, seperti sesuatu sedang bergerak di bawahnya. Tapi tak ada yang takut lagi. Karena kini, sungai bukan hanya tempat mencari ikan, ia telah menjadi penjaga yang adil. Dan nenek Lia? Ia tak pernah meminta semua ini. Ia hanya menolong makhluk yang sedang kesakitan. Tapi semesta tahu siapa yang pantas dibalas dengan cara yang luar biasa. Sungai yang mengingat kebaikan. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang nenek Lia semakin meluas, menembus batas desa, bahkan sampai ke kota kecil di pinggiran provinsi. Orang-orang mulai mengenal namanya sebagai nenek penjaga sungai. Bukan karena gelar, bukan karena kekuasaan, tapi karena kisah hidupnya yang sederhana, tulus, dan penuh keberanian. Beberapa wartawan dan pegiat alam datang dari jauh. Mereka ingin melihat sendiri kehidupan seorang nenek tua yang konon diselamatkan oleh seekor buaya besar. Ada yang sekadar ingin meliput, ada pula yang benar-benar ingin belajar darinya. Tapi Lia tetap seperti dulu, rendah hati dan tidak menyukai sorotan. Ia selalu menjawab dengan kalimat sederhana, "Saya hanya menolong yang terluka. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Yang saya tahu, kalau kita baik pada makhluk lain, maka semesta pun akan baik pada kita." Meski begitu, bantuan terus mengalir. Ada yang membawakan atap baru untuk gubuknya. Ada yang menyumbangkan lampu tenaga surya agar ia tak lagi duduk dalam gelap. Bahkan ada yang menawarkan membangun rumah baru yang lebih layak.
Tapi Lia hanya meminta satu hal. Buatkan tempat duduk kecil di tepi sungai, di bawah pohon besar itu. Aku ingin tetap dekat dengan air. Dari tempat duduk itu, ia menghabiskan banyak waktu menatap aliran sungai. Kadang ia membawa bekal, kadang hanya duduk diam sambil mengelus sisik keemasan yang dulu ditinggalkan sang buaya. Wajahnya tenang, pandangannya lembut, seolah sedang berbicara dengan sahabat yang tak terlihat. Pada malam-malam tertentu, saat kabut turun dan suara jangkrik mereda, ada yang mengaku melihat bayangan besar muncul dari air. Sepasang mata kuning menyala di permukaan, lalu menghilang dengan pelan, seolah mengawasi atau menyapa. Tak ada lagi yang berani meremehkan Nenek Lia. Bahkan para pemimpin adat dan tokoh desa sering meminta pendapatnya dalam musyawarah. Ia tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, tapi orang-orang mulai menyadari. Ia membawa ketenangan, seperti air sungai yang mengalir sabar, tapi mampu mengubah bentuk batu paling keras sekalipun. Sementara itu, Tuan Rendo, ia telah lama meninggalkan desa. Setelah kebun sawitnya gagal panen dan pekerjanya lari karena takut, ia menjual lahannya dan menghilang tanpa jejak. Tak ada yang mencarinya. Tak ada yang merindukannya. Namanya hanya tinggal cerita buruk yang dibisikkan orang tua agar anak-anak belajar jangan sombong dan sewenang-wenang. Dan di antara semua perubahan itu, Lia tetap hidup dengan cara yang sama. Bangun pagi, memasak sederhana, merawat tanaman obat, dan menyapa siapa saja yang datang dengan senyum tulus. Suatu sore, seorang gadis kecil datang menghampirinya. "Nenek," katanya dengan polos, "apa benar sungai itu bisa memilih siapa yang dijaga dan siapa yang ditelan?" Lia tersenyum dan mengelus kepala gadis itu. "Sungai itu seperti hati manusia. Nah, kalau kau perlakukan dia dengan cinta, dia akan mengalirkan kehidupan. Tapi kalau kau sakiti dia bisa menjadi banjir yang menghanyutkan segalanya." Gadis itu mengangguk, lalu duduk di samping Lia, ikut menatap sungai yang perlahan berubah warna keemasan oleh sinar matahari yang tenggelam. Hari mulai gelap. Angin sore meniup lembut rambut putih Lia. Di kejauhan, suara air bergelombang terdengar pelan, tenang, seperti nyanyian alam yang tak pernah usai. Dan saat semua orang kembali ke rumah masing-masing, Lia tetap di sana, duduk sendirian di bangku kecil, menatap sungai yang dulu pernah mempertemukannya dengan makhluk yang dianggap buas, namun justru paling mengerti apa itu balas budi. Malam pun turun. Di permukaan air yang tenang, dua mata besar perlahan muncul, lalu tenggelam kembali, meninggalkan riak kecil di atas air. Karena bagi mereka yang berhati tulus, alam tak pernah lupa. Di balik keheningan hutan dan aliran sungai yang tenang, kisah tentang Nenek Lia dan sang buaya menjadi simbol kekuatan kasih sayang yang melampaui batas logika. Ia bukan tokoh hebat, bukan penyihir, bukan pahlawan, hanya seorang wanita tua dengan hati yang tulus, yang berani menolong ketika semua orang menjauh. Namun kisah ini bukanlah kisah nyata. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini adalah fiktif semata dan tidak didasarkan pada kejadian atau tokoh sungguhan. Jika ada kemiripan dengan nama, lokasi, atau kejadian tertentu, itu sepenuhnya tidak disengaja. Cerita ini hanyalah dongeng, namun seperti banyak dongeng lainnya, ia mengandung makna. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa kebaikan tidak selalu dibalas oleh manusia, tapi semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikan apa yang kita tanamkan dengan tulus. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga membawa manfaat, renungan, dan kehangatan dalam hati kita semua.